Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita saya bekerja di sini ya teman-teman. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin adalah hari pertama saya datang ke majikan saya yang nomor 5 ini. Ini nomor 5 ya teman-teman. Berarti hari Minggu malam Senin saya datang ke sini. Majikan ini dulu waktu masih ada suaminya itu enak hidupnya ya, jadi semua serba ada teman-teman. Jadi istrinya juga kayak diperlakukan seperti layaknya seorang putri, kerja pun nggak boleh lembur. Nah saya di sini dulu enak, tidak pernah masak, yang masak majikan laki-laki, karena majikan laki-laki itu pinter masak. Jadi sebenarnya sih perempuan sama laki-laki itu semuanya pinter masak, dan kulkas pun penuh. Saya mau makan apa ataupun saya mau masak apa, ada semuanya di kulkas teman-teman. Jadi dari segi dia tuh jarang banget yang namanya beli daging babi ya, yang paling banyak di kulkas itu daging kambing, sapi, ayam. Nah karena dia itu mementingkan orang tuanya, yaitu simbah saya, yang namanya cuci darah itu harus diperbanyak makan daging, ikan, ayam, telur untuk menambah energi, karena yang namanya cuci darah biasanya itu lemes ya teman-teman, terus mudah lapar seperti itu. Nah, di majikan ini semenjak suaminya meninggal, anak simbah saya yang nomor 5 itu meninggal, berubah drastis teman-teman. Ibaratnya berubah 180 derajat ya. Jadi majikan saya yang perempuan itu sudah nggak peduli lagi sama orang tuanya yang mertuanya ini, dan segi dari makan juga dia ngasih uang ke saya untuk buat beli makan mertuanya seperti itu. Nah semenjak suaminya meninggal, dia itu makannya ya, sayuran, nggak makan daging. Jadi hidupnya itu kasihan juga, susah teman-teman. Yang tadinya kerjanya cuman siang hari, sekarang malam pun dia harus kerja. Ibaratnya 24 jam itu dia harus kerja. Dulu cuman hanya di pabrik jamur, sekarang malam pun harus kerja, yaitu nguntingin kangkung. Pernah saya bilang, kenapa enggak siang saja, jadi malam enggak usah kerja. Katanya kalau cuman bekerja di siang hari saja untuk mencukupi dana hidup dia sama anaknya itu menurut dia adalah kurang. Makanya dari itu dia harus bekerja. Saya kalau di sini itu enak teman-teman, bebas. Ya dari segi makan, nenek yang susah itu nenek sebenarnya makannya itu. Nek wong Jawa ngarani micek teman-teman, jadi maunya yang enak tapi gratis. Itu majikan simbah saya itu orangnya seperti itu. Nah semua mau makan enak itu tergantung dari menantu ataupun anaknya. Kalau di sini sih enak ya, majikan ngasih ke saya uang 1.000 buat 1 minggu beli makan untuk mertuanya. Kalau makanan saya mah gampang ya, kalau orang Indonesia biasanya sih paling gampang. Kadang-kadang majikan bawa pentang dari pabrik, dari pabriknya itu dia dikasih pentang. Jadi dia kan nggak makan daging, jadi pentang itu dibawa pulang dikasih ke saya makan. Biasanya seperti itu. Nah kalau saya nggak mau makan pentang itu, ya saya masak sendiri. Pengen makan apa itu usaha sendiri, intinya seperti itu teman-teman. Saya di sini itu ibarat ketemu majikan itu jarang sekali. Biasanya kalau pas dia pulang saya sudah tidur. Kalau lagi ngelembur di pabrik apa, jamurnya ngelembur, saya sudah tidur, dia baru pulang. Saya bangun dia sudah berangkat kerja lagi, seperti itu. Ya sebenarnya kalau ngeliat majikan yang ini saya ngerasa walaupun saya pekerja pembantunya itu ngeliat kasihan juga, terlalu nek wong Jawa kerjane ngoyo teman-teman, seperti itu.
Nah di sini saya ya seadanya seperti ini. Nah ini adalah majikan saya yang nomor 5. Intinya dulu di sini itu benar-benar segala apa yang kita inginkan itu ada ya. Jadi dari segi makanan ringan atau biskuit atau makanan apa aja tuh ada. Tapi semenjak suaminya meninggal itu berubah drastis. Itu adalah pengalaman saya di majikan yang nomor 5 ini ya. Dari setiap saya kesini ya, dari tempat itu ya semuanya sih di majikan saya semua ini di sini ada 5 tempat. Mereka itu dalam urusan rumah itu masa bodoh. Jadi tidak pernah yang namanya kok harus membersihkan ya. Biasanya kalau anak Indonesia kan kalau ngelihat sesuatu yang kotor ataupun berantakan itu nggak bisa biasanya ya. Ada juga yang seperti itu. Kebanyakan anak Indonesia itu akan sedikit-sedikit ya, baik dari segi ringan itu akan membantu majikan. Sebenarnya majikan sih nggak pernah nyuruh, nggak pernah apa ya, inisiatif kita sendiri gitu. Kalau saya ya yang penting majikan baik. Kalau untuk makanan saya nggak perlu diperhatikan, nggak apa-apa, yang penting orang tuanya. Jadi setiap rumah itu beda-beda seperti itu. Nah di sini saya baru datang. Kalau hari Senin itu suka bingung mau kasih makan simbahnya itu apa. Nah ini adalah pengalaman saya di majikan saya yang nomor 5 seperti itu. Semenjak dia meninggal itu pas saya 1 tahun lebih kalau nggak salah teman-teman. Jadi semenjak dia pergi, majikan saya yang cowok itu pergi meninggal, itu ibaratnya saya harus pikir apa, intinya harus memutar pikiran saya sendiri untuk ngasih makan ibunya. Kalau dulu kan dia yang masak untuk kasih makan ibunya apa itu dia yang harus berpikir, karena orang tuanya itu dalam hal makan paling susah, maunya yang enak. Terus dia sisa kemarin pun tidak maunya yang baru dibikin terus dikasih ke dia seperti itu. Nah ini adalah pengalaman saya di sini di majikan saya yang nomor 5. Yang bikin saya senang di sini itu dalam urusan dapur mereka adalah masa bodoh. Terserah saya mau masak apa, mau bikin apa, ataupun mau makanan Indonesia, mau bikin sendiri. Maaf, sampai keselak. Itu majikan tidak pernah melarang. Jadi enaknya tuh di situ. Jadi setiap orang itu memang berbeda-beda ya. Seenak-enaknya kita ngikut orang ya tetap aja masih ada kata nggak enaknya. Cuman kalau mau makan enak di sini ya harus ngeluarin uang sendiri gitu ya. Memang sih banyak juga anak Indonesia yang di luar negeri yang mengalami hal yang sama dengan saya. Mungkin dari segi mau makan yang gimana gitu kita harus keluar uang sendiri. Nah saya pun hari ini tadi pagi bawa simbah beli sarapan sekalian mampir ke warung Indonesia teman-teman. Sudah menjadi kewajiban saya setiap 1 bulan itu ke warung Indonesia. Biasa yang namanya ke warung Indonesia itu beli sampai dapatnya sekeresek. Lihat, dapat sekali. Saya ada beli bumbu juga nih, mau masak. Nanti kita lihat mau masak apa ya, bingung juga itu. Seperti inilah kehidupan saya di majikan saya yang nomor 5 ini teman-teman. Ya, saya akhiri dulu video hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih sebelumnya ya. Hari ini saya mau kerja dulu ya. Mau beresin rumah majikan, belum diberesin. Saya baru selesai sarapan. Terima kasih. Sampai jumpa.